Nah, kemudian kita juga mulai mengembangkan BSI Smart Agent, yang ini merupakan agen laku pandai kita, di mana selain juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, karena agen laku pandai ini bisa melaksanakan layanan perbankan seperti tarik, setor, transfer, pembelian pulsa, dan lain-lain, juga memberikan fee-based income bagi mitra yang melaksanakan menjadi BSI Smart Agent. Karena pendapatan fee bank itu dibagi dua, Pak. 50% untuk mereka dan 50% untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Sardono di kanal kolaborasi, kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Sambil menyambut datangnya bulan Ramadan, kita akan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang sangat relevan dengan yang kita hadapi sekarang ini, dan sekaligus juga mempunyai nuansa ajaran agama Islam. Kami beri judul Bisnis Syariah dan Produk Halal. Saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Retail Banking dari Bank Syariah Indonesia BSI, Bapak Koko Alun Akbar. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Sardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koko ini punya pengalaman dan perjalanan yang panjang di dunia perbankan, karena merintis karirnya di BRI sampai mencapai posisi sebagai Direktur Bisnis Komersial dari BRI Syariah. Kemudian ketika BRI Syariah dilebur atau di merger menjadi Bank Syariah Indonesia, beliau menjadi Direktur Retail Banking di BSI. Monggo, silahkan cerita, Pak. Baik, Pak Bambang. Mungkin lebih akrab, saya biasanya dipanggil Alun, Pak Bambang. Pak Alun, ya. Jadi yang tengah itu yang diambil, Pak Bambang. Baik, jadi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan oleh BSI, terutama tentu ini juga dalam rangka literasi syariah. Saya masuk BRI itu tanggal 9 April 1992, Pak Bambang. Dan kemudian selama 25 tahun lebih bertugas di BRI, saya ini ditugaskan di bisnis pembiayaan, khususnya yang di kantor pusat gitu. Jadi saya mulai dari RM, kemudian naik menjadi departemen head, kemudian jadi deputi, sampai dengan grup head ataupun kepala divisi ini hampir di kantor pusat terus, dan itu ada di pembiayaan. Jadi pembiayaan kantor pusat itu sudah pernah saya jelajahi semua, Pak Bambang. Mulai dari agribisnis, non agribisnis, sampai dengan BUMN. Saya di cabang cuma sekali aja sebagai GM, branch manager, terus balik lagi ke kantor pusat. Terakhir di BRI saya menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis BUMN 2 yang menghandle pembiayaan maupun dana-dana BUMN, khususnya di BUMN yang bergerak di bidang energi, tambang, dan perkebunan. Kemudian setelah itu saya diamanahkan sebagai Direktur Bisnis Komersial Bank Syariah Indonesia selama 2 tahun, dan setelah merger, alhamdulillah saya ditugasi sebagai Direktur Retail
Bank Syariah Indonesia. Demikian Pak Bambang. Menarik sekali. Ini akhir-akhir ini semangat untuk berbisnis bahkan di dalam semangat ekonomi syariah ini kan cukup besar semangatnya. Bagaimana peluangnya Pak untuk perbankan syariah sendiri di Indonesia? Jadi Pak Bambang, kita ini Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk perkembangan ekonomi maupun perbankan syariah, Pak Bambang. Jadi kalau kita tahu atau kita lihat sampai saat ini, Indonesia ini merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jadi hampir 12,7% Muslim dunia ada di sini gitu. Kira-kira hampir mencapai 229 juta atau 87% dari populasi penduduk kita. Ini tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi pasar perbankan syariah. Namun kalau kita lihat dari market share perbankan syariah, ini sampai saat ini masih sekitar 6,5. Dan ini kita masih kalah jauh. Let's say kita bandingkan dengan Malaysia yang mungkin sekarang udah hampir 30%. Padahal jumlah muslimnya kalah jauh dengan kita, termasuk juga persentase muslimnya juga lebih rendah dari kita. Kemudian kalau kita lihat dari preferensi sebetulnya ya. Preferensi masyarakat Indonesia ini memiliki preferensi yang kuat untuk syariah gitu. Hampir 45% masyarakat kita memiliki preferensi yang kuat untuk bersyariah. Di antaranya adalah kaum yang konformis maupun yang universalis gitu. Jadi ini salah satu peluang bagi kita. Belum lagi kalau kita bicara mengenai ekosistem. Ekosistem ya. Kita ada pondok pesantren gitu ya. Lebih dari 30.000 pondok pesantren dengan santri lebih dari 4 juta. Belum kalau bicara haji dan umroh gitu ya. Ada 1 juta umroh setiap tahun. Ada 220.000 jemaah haji yang berangkat setiap tahun. Belum lagi kalau kita bicara jiswaf gitu ya. Potensinya mungkin hampir 300 triliun lebih gitu ya. Belum kita bicara produk halal value chain yang mencapai 4.000 triliun gitu ya. Belum kita bicara rumah sakit, kemudian bicara lembaga pendidikan dan sebagainya. Tentu ini merupakan pangsa yang cocok gitu ya bagi perbankan syariah gitu ya. Oleh karena itu kita menganggap bahwa potensinya sangat luar biasa. Kalau ini digarap serius, jadi saya rasa bukan menjadi yang nggak mungkin gitu ya. Perbankan syariah ini nantinya bisa tumbuh sangat besar dan kita menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Gitu Pak Bambang. Ya. Pak Alun, ini bukan saja ekosistem atau peluangnya yang besar, tapi negara, bukan hanya pemerintah, karena ini kelihatannya negara yang lebih besar dari itu juga sangat bersungguh-sungguh. Itu terlihat dari adanya Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dan ketua hariannya adalah Wakil Presiden. Jadi sebenarnya semangatnya luar biasa. Nah, lalu dengan situasi yang semacam itu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh perbankan syariah ini untuk tadi mengejar target yang baru 6% tadi, Pak? Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak Bambang ya,
kalau kita lihat fokus Connect di saat ini, mereka punya 4 fokus ya. Satu, bagaimana pengembangan produk industri halal. Kemudian yang kedua, pengembangan jasa keuangan syariah. Ya kan? Yang ketiga, pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah. Dan yang keempat adalah pengembangan infrastruktur ekonomi syariah. Jadi saya rasa apa yang menjadi fokus dari Connect ini inline dengan program-program yang ada di BSI, khususnya di dalam rangka pencapaian bisnis kita, baik itu di dalam pengembangan kawasan industri halal, ya. Kita punya beberapa program untuk pengembangan industri halal dan kita juga bekerja sama dengan Connect dalam pengembangan itu. Nah, kemudian kita juga inline dengan program-program kita berupa pengembangan UMKM, ya, baik yang talenta muda wirausaha maupun UMKM secara keseluruhan, ya. Termasuk di dalam pengembangan juga ekosistem mulai dari haji tadi, siswa, umroh, pesantren dan ormas itu. Jadi sampai saat ini kami terus berkolaborasi termasuk dengan Connect, termasuk dengan Bank Indonesia, OJK dan seluruh stakeholder pemerintahan di dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya di halal value chain dan pengembangan di UMKM, Pak Bambang. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Dan kelihatannya juga dunia perbankan khususnya bank pemerintah kan menyambut ini juga dengan dengan kebijakan kemudian menggabungkan bank syariah, BRI syariah, Mandiri syariah dan BNI syariah untuk menjadi satu. Jadi ini kelihatannya sangat sangat serius, sangat sungguh-sungguh gitu Pak. Nah, lalu apa Pak yang secara teknis itu yang dilakukan gitu ya, artinya produk-produk dan program apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat? Khususnya untuk yang apa Pak, yang pembiayaan, pendanaan atau apa ya Pak, atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan yang dilakukan. Oke. Yes, Pak. Baik. Jadi begini Pak, yang pertama bahwa bahwa BSI ini terus berkomitmen bagaimana bisa mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia, Pak. Karena kita sadar bahwa UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang memiliki peran yang sangat strategis, Pak. Ya, kalau kita hitung itu mungkin jumlahnya sangat banyak, hampir 65 juta lebih ya, itu pelaku UMKM, pelaku usaha di Indonesia itu adalah teman-teman UMKM. Hampir 99,5% lah katakanlah itu adalah UMKM. Belum lagi apabila UMKM ini juga dilihat dengan kontribusinya terhadap PDB, ya itu sangat besar, termasuk juga penyerapan tenaga kerjanya dan kontribusi ekspor. Oleh karena itu
bahwa BSI komit dan terus mendukung untuk pengembangan UMKM ini. Dukungan BSI antara lain terhadap UMKM adalah yang pertama berupa dukungan pembiayaan, khususnya dengan mengedepankan KUR, Pak, kredit usaha rakyat berbasis syariah, di mana di sini selain syarat-syaratnya lebih fleksibel, juga ada subsidi bagi hasil dari pemerintah, sehingga margin yang dibayar ataupun bagi hasil yang dibayar oleh UMKM ini juga cukup rendah, sekitar ekivalennya 6%. Kemudian kami juga terus mendukung, mensupport bagaimana UMKM ini bisa menggunakan transaksi berbasis syariah. Ya, baik itu di dalam penggunaan cash management system, EDC, QRIS, dan sebagainya. Gitu. Nah, kami juga terus meningkatkan bagaimana UMKM ini bisa mengakses pasar secara go digital. Jadi kita kerjasama dengan beberapa e-commerce untuk membantu UMKM kita ini bisa berjualan secara go digital. Kemudian kita juga terus meningkatkan capability UMKM dengan pelatihan, pendampingan, baik itu manajemen, keuangan, produksi, dan lain-lain. Ya. Kemudian juga kita terus melakukan penguatan halal value chain-nya, Pak, berupa dengan pola-pola kemitraan, ya, klaster, ekosistem, maupun platform digital. Gitu. Kita di dalam pengembangan penguatan halal value chain ini bekerja sama dengan berbagai pihak, ada dengan Kemenko, ada dengan MES, dengan kementerian dan lembaga negara, gitu, termasuk dengan LPDP dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh aja, model-model penguatan value chain yang kita kerjasama dengan LPDP adalah korporatisasi koperasi berbasis value chain, Pak, di pesantren Itifak di Ciwidey, Pak, di mana kita bangun suatu ekosistem, ya, pesantren menjadi pusatnya dengan badan hukum KUD-nya. Ini memiliki binaan petani-petani hortikultura, di mana petani hortikultura ini kita biayai KUR. Nah, kemudian hasilnya dijual, di off-take oleh Koperasi Al-Itifak, kepontrennya, dan kepontrennya dibiayai oleh LPDP dengan margin yang murah, dan selanjutnya hasil budidayanya itu dipasarkan di pasar-pasar modern di seluruh Indonesia, Pak. Jadi di situ terbentuk satu ekosistem yang dari petani sampai dengan koperasi sampai dengan pasar modernnya. Nah, kemudian kita juga mulai mengembangkan BSI Smart Agent, yang ini merupakan agen laku pandai kita, di mana selain juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, karena agen laku pandai ini bisa melaksanakan layanan perbankan seperti tarik, setor, transfer, pembelian pulsa, dan lain-lain, juga memberikan fee-based income bagi mitra yang melaksanakan menjadi BSI Smart Agent. Karena pendapatan fee bank itu dibagi dua, Pak. 50% untuk mereka dan 50% untuk kita. Nah, dari sisi layanan kita terus meningkatkan digitalisasi banking, Pak. Baik itu layanan jasa, mulai mobile banking sampai dengan layanan yang berupa pembiayaan, kerjasama dengan fintech dan sebagainya. Mungkin itu, Pak Bambang. Ya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Baik, Pak.
sepintas lalu kalau melihat apa yang dikerjakan oleh Bank Syariah itu hampir-hampir mirip dikerjakan oleh Bank Umum. Nah, bagaimana menjelaskan keistimewaan dari perbankan syariah ini? Karena kalau hampir-hampir mirip, masyarakat pasti sudah terlanjur percaya pada Bank Umum yang mungkin pengalaman, jaringan, dan nama besar itu lebih menarik. Bagaimana supaya Bank Syariah ini terlihat kelebihannya gitu? Jadi mungkin secara gampangnya ya Pak, bahwa produk-produk perbankan syariah ini memang memiliki perbedaan dan mungkin juga keunggulan kali ya dibanding dengan teman-teman yang di konven. Yang pertama bahwa secara garis besar kalau konven itu berdasarkan bunga ya Pak ya, bunga. Jadi kita nabung nanti deposannya mendapatkan bunga. Kita ngambil pembiayaan nanti dikenakan bunga. Nah tentu sistem bunga ini bukannya jelek ya, tapi ada plus minusnya lah gitu Pak Bambang. Ya karena pada saat nanti bunganya naik, tentu bebannya menjadi naik dan seterusnya. Nah kalau di perbankan syariah secara umum kita menggunakan 3 besaran. Yang pertama adalah sistem bagi hasil. Ya bagi hasil ini partnership, nah gitu ya partnership. Akadnya ini musyarakah ya kalau bagi hasil ya. Jadi ini nanti yang disepakati adalah nisbah bagi hasilnya Pak Bambang. Jadi nisbah bagi hasilnya ini maksudnya proporsi pembagian keuntungannya. Nah ini yang disepakati di awal. Banknya berapa, kemudian kalau itu deposan ya deposannya berapa, kalau misalnya dia ngambil pembiayaan, pembiayaannya berapa gitu ya. Nah ini nanti yang diterima oleh bank atau yang diterima oleh nasabah. Misalnya kalau deposan ya Pak Bambang ya, deposan itu kan berarti dia naruh deposito gitu ya di bank. Nah nanti margin bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal nisbahnya. Misalnya let's say kita bank nanti akan membagi porsi bagi hasil untuk deposannya 40% gitu. Nah nanti pendapatan bank di bulan itu berapa gitu Pak Bambang. Nah kalau pendapatannya besar nanti deposan akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Tapi kalau kecil bisa mendapatkan yang kecil gitu. Jadi nggak mesti sama gitu, nggak mesti sama. Makanya nanti ada trik bukan tips, ada tipsnya bagaimana nanti memilih bank syariah supaya mendapatkan bagi hasil yang besar gitu. Nah kemudian yang kedua prinsipnya jual beli. Kalau jual beli ini misalnya biasanya untuk investasi. Kalau kita membeli barang. Jadi misalnya saya beli sepeda motor gitu ya. Sepeda motornya saya sudah datang ke dealer, sudah tetapkan modelnya, harganya juga disepakati, misalnya harga motornya 10 juta gitu, kemudian saya datang ke Bank Syariah, saya mau beli motor ini dibiayai oleh Bank Syariah. Oke. Nah, nanti yang membelikan adalah Bank Syariah seharga 10 juta itu, tapi atas kemudian saya jual kepada nasabah. Nah, atas jual beli itu Bank Syariah boleh mengambil keuntungan. Nah, harga pokok ditambah dengan keuntungan itulah yang menjadi harga jual kepada nasabah. Ya udah itu nanti tinggal dibagi aja Pak Bambang. Misalnya harga pokoknya 10, keuntungannya 2 juta, 12 juta, nasabahnya minta, Pak Alun saya 12 bulan aja. Gitu. Ya udah tinggal sebulan 1 juta. Nah mau ada bunga naik, mau bunga turun, udah nggak berubah karena udah dikunci harga jualnya 12 juta. Nah misalnya ini ternyata di perjalanan nasabah ini mengalami kondisi yang
major lah, major. Misalnya dia di PHK dan sebagainya, sehingga dia nggak mampu mencicil 1 juta gitu. Nah, dia ini kelebihan perbankan syariah apa? Dia bisa datang ke bank, Pak, saya di PHK, Pak, saya nggak mampu bayar 1 juta gitu. Saya mampunya bayar 500.000. Nanti Pak ngecek nih, benar nggak dia di PHK, benar nggak pendapatannya turun. Kalau benar ya sudah, oke, kamu saya setujui, saya kasih 500 juta. Caranya gimana? Nambah jangka waktunya Pak Bambang, gitu. Tapi di dalam tambahan jangka waktu ini nggak ada tambahan apa-apa gitu. Ya udah, dia tinggal nambah aja, nambah jangka waktunya aja, nggak ada tambahan fee lah, nggak ada tambahan bunga, nggak ada tambahan denda dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga adalah titipan. Itu dari sisi produk ya Pak. Nah kemudian yang kedua, sebetulnya kalau syariah ini kan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tentu ini pasti sudah baiklah, halalan thayyiban lah kan gitu. Udah dijamin gitu kan, nggak mungkin ada berat sebelah dan sebagainya kan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya bahwa ada 5 prinsip di produk syariah itu Pak Bambang. Satu adalah kesetaraan. Itu tadi karena kita prinsipnya mitra, ya mitra ada bagi hasil, kemitraan dan sebagainya. Yang kedua transparansi. Jadi kita harus terbuka sama nasabah bahwa marginnya dari awal sudah disepakati, hasilnya bank segini dan sebagainya. Kemudian ada keadilan, ya asas-asas keadilan. Kemudian kemaslahatan dan universal. Universal itu artinya sebenarnya terbuka gitu. Ini bukan masalah agama. Jadi syariah itu terbuka bagi teman-teman yang non-muslim juga. Makanya kalau kita lihat sekarang ini pusat ekonomi syariah itu ada di Inggris, Pak. Di negara non-muslim gitu. Anu juga ya, ironis juga ya. Tapi itulah kehebatan dari syariah kita. Kemudian selanjutnya bahwa dijamin bebas dari masyir, ya masyir ini keraguan-raguan, koror, judi, riba dan sebagainya. Secara prinsip gitu, karena yang terakhir bahwa di dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah itu day-to-day-nya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang ini merupakan perwakilan dari DSN MUI. Gitu. Jadi insya Allah lah ini sudah dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian Pak Bambang. Ya, menarik sekali Pak. Jadi paling tidak menjadi mitra di bank syariah itu sudah secara konsep, secara keyakinan itu sudah dapat bonus lah, yakin bahwa itu benar. Tapi pertanyaannya, kalau dari segi teknis layanan atau dari segi hitung-hitungan ekonomis, pada akhirnya itu pengalaman itu lebih untung atau kira-kira sama dengan pelayanan bank konvensional, Pak? Jadi gini Pak, kalau dari sisi funding ya Pak, pendanaan Pak. Kalau kita bandingin kita ya Pak ya, PSI gitu ya, dengan teman-teman konvensional, itu rata-rata kalau kita lihat sampai saat ini margin bagi hasilnya lebih tinggi Pak, lebih tinggi. Tapi ini tergantung dari akadnya Pak Bambang. Jadi memang di syariah ini untuk penabung akadnya itu ada beberapa. Satu, akad wadiah. Akad wadiah itu berupa titipan. Nah, ini memang bagi teman-teman yang pengen bersyariah murni, dia nggak mau bagi hasil, dia nggak mau ada margin, udah titip aja. Itu dia nggak mau dikasih apa-apa. Cuman ya fasilitasnya, maksudnya dia lebih kepada fasilitas-fasilitas transaksinya dibebaskan dan sebagainya gitu Pak Bambang. Nah itu karena dia nggak mengharapkan margin bagi hasil ya dia nggak mendapatkan apa-apa.
Nah, yang kedua yang tadi yang sistem bagi hasil mudharabah atau musyarakahnya. Nah, ini kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, di mana suku bunga cenderung turun, ya kan Pak. Sementara kita BSI dan perbankan syariah ini sudah mampu gitu ya mengembangkan akad-akad yang wadiah tadi, akad-akad titipan, sehingga secara cost-nya itu rendah, Pak, rendah. Nah, karena cost-nya rendah, kemudian pendapatannya relatif tetap gitu, sehingga bisa memberikan bagi keuntungan berarti ya. Itu lebih besar gitu loh Pak Bambang. Gitu. Makanya gini Pak Bambang, kalau tipsnya itu adalah kan ada laporan publikasi dan sebagainya. Cari yang perbankan syariah yang memiliki NIM, net interest margin, atau net interest apa namanya ya kalau syariah itu yang tinggi, atau kalau enggak labanya yang tinggi, gitu Pak Bambang. Iya. Pak, ini menarik saya kira. Prinsip syariah tadi adalah terbuka. Jadi, nah, yang menjadi persoalan begini, bagaimana nasabah itu yakin bahwa secara manajerial bank syariah itu dikelola secara sedemikian rupa sehingga komitmennya terhadap nasabah untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, sehingga nasabah itu nanti juga mendapat bagian, karena kalau untungnya besar kan dapat besar. Itu bagaimana cara mengawasi Pak nasabahnya? Tadi ada pengawas, ya, tapi kan belum tentu itu mewakili kepentingan nasabah. Iya. Jadi gini Pak, kalau untuk BSI kan perusahaan terbuka ya Pak. Ya. Ya, kalau TBK ini tentu segala sesuatunya yang sifatnya material harus diumumkan kepada masyarakat, kan gitu ya Pak. Nah, yang kedua, meskipun di luar perusahaan TBK pun, kita biasanya perbankan syariah itu setiap bulan itu mengumumkan gross revenue-nya, Pak. Namanya gross revenue. Nah, gross revenue itu ekuivalen, Pak. Jadi ekuivalen persen, Pak. Jadi misalnya, bulan ini gross revenue-nya BSI 9,5%. Artinya dari setiap modal yang ditanamkan oleh investor ataupun oleh deposan kita, itu nanti akan dikasih, setiap yang diinvestasikan itu memiliki gross revenue sebesar 9,5. Nah, nanti tinggal mengkalikan nisbahnya yang disepakati di awal tadi, Pak. Kan pada saat kita melakukan penempatan dana, ada nisbah konter, ya Pak. Misalnya nisbah konter 30% misalnya. Ada juga nisbah-nisbah yang katakanlah misalnya deposan merasa, wah kalau 30% kekecilan dong, aku pengen naik 35 misalnya. Ya udah, kalau kita sepakat, kita bersepakat di 35. Nah, nanti tinggal melihat gross revenue kita yang kita umumkan setiap awal bulan, tinggal mengalihkan dengan nisbahnya, Pak. Dikalikan dengan nominalnya. Udah, itu yang akan didapat gitu. Gitu, Pak. Ternyata kan dari segi skemanya kan menarik. Nah, sekarang pertanyaan saya, berkaca dari pengalaman bank syariah sejak dulu, sejak mulai bank muamalat dan sebagainya,
itu kalau ada kendalanya sebenarnya apa? Kenapa dalam bahasa saya kok tidak maju-maju gitu? Iya. Jadi secara umum ini ya Pak Ya. Satu, bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah kita masih rendah Pak. Ya. Yang pertama itu. Kalau kita lihat sekarang ya data dari OJK Pak, literasi keuangan syariah itu dan inklusi itu baru 8%. Sementara konvensional itu sudah hampir 20 lebih ya, 20 lebih something gitu ya Pak. Saya nggak hafal angkanya. Tapi literasi keuangan kita jauh lebih rendah dibanding konvensional. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, dari sisi jaringan ya Pak. Dari sisi jaringan kita memang kalah jauh Pak. Kalah jauh kita dengan dengan perbankan syariah, perbankan konvensional itu kita kalah jauh. Makanya banyak sekali blank spot layanan syariah. Dan ini menjadi PR kita. Nah, kalau untuk BSI saat ini bahwa kita terus akan mengembangkan namanya BSI Smart Agent, Pak. Agen laku pandai. Yang ini kita bekerja sama dengan mitra, di mana mitra tersebut nantinya bisa melayani fungsi-fungsi perbankan. Jadi mulai tarik, setor, transfer, pembelian pulsa, pembelian listrik, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di sana. Jadi inklusinya akan meningkat, literasinya meningkat, dan dari sisi jaringan juga akan ada penambahan. Kemudian dari sisi permodalan, Pak. Permodalan kita juga kalah jauh, Pak, dengan perbankan konvensional. Nah, oleh karena itu sebetulnya penggabungan atau merger bank syariah ini saya rasa juga salah satu strategi pemerintah bagaimana nantinya kita memiliki bank syariah yang besar dan itu memiliki kekuatan modal yang besar sehingga nantinya nggak kalah dengan teman-teman perbankan konvensional. Kami setelah digabung, Pak, dari 3 bank, ya dari BSM, kemudian BNIS, BRI Syariah, gitu digabung menjadi BSI. Saat ini kami menempati urutan ke-7 untuk perbankan nasional, gitu ya. Setelah Mandiri, BRI, Mandiri, BNI, BCA, BTN, CIMB baru kita, gitu. Nah, jadi dengan adanya kita menggabung ini, alhamdulillah aset kita naik, Pak. Sekarang sudah 265. Kemudian customer kita juga naik, customer base kita udah 15 juta gitu ya. Nah, sehingga tentu ini mudah-mudahan bisa menjadi awal perubahan syariah di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa ya Pak ya. Saya melihat ini. Jadi syariah itu karena tadi ada unsur keterbukaan, kesetaraan, dan sebagainya. Ini ternyata selain memberikan keuntungan, juga ada semacam kelemahan, Pak, yang ini oleh sebagian orang bisa dimanfaatkan sebagai celah gitu ya, celah. Jadi misalnya kayak tadi itu, kalau kita berprinsip bagi hasil gitu ya. Nah, itu mereka sebetulnya bisa dimanfaatkan pada saat sebetulnya secara kemampuannya nggak ada perubahan, tapi mereka nggak mau membayar. Alasannya, aku nggak mampu bayar 1 juta tadi. Gitu. Padahal sebetulnya dia mampu gitu. Jadi keterbukaannya itu masih kurang. Jadi kan sebetulnya gini Pak, kalau kita lihat tadi prinsip-prinsip itu bahwa syariah, ada keterbukaan, ada kesetaraan dan sebagainya. Ini mohon maaf ya, biasanya dimiliki oleh orang-orang yang well educated. Benar ya Pak ya? Yang katakanlah bukan berarti yang di bawah enggak gitu, tapi itu memang yang negara-negara maju gitu loh Pak.
Ya kan? Makanya akhirnya perbankan syariah itu berkembangnya di sana gitu. Di negara maju yang semuanya sudah transparan, semua sudah setara dan sebagainya. Nah, di kita ini mungkin masih belajar lah, Pak. Jadi keterbukaan, untungnya besar bilang kecil kan gitu. Untung tapi udah bilang rugi gitu loh, Pak Bambang. Nah, ini memang harus dicari penyelesaiannya. Oleh karena itu bagi kami Pak di BSI, yang penting adalah bagaimana memilih nasabahnya dari awal nih Pak. Jadi kalau udah memilihnya benar, insya Allah ke depannya juga akan benar gitu. Ya. Pak, ini pertanyaan saya begini. Tadi potensinya besar. Ini mungkin bukan dari Bapak, tapi mungkin silahkan Bapak berpendapat. Kenapa BSI ini ditempatkan sebagai anak perusahaan Bank Mandiri? Kenapa tidak dilepas sebagai bank yang sendiri? Jadi artinya mempunyai kebebasan yang lebih besar. Apa untung ruginya Pak sebenarnya? Wah, ini saya harus hati-hati menjawabnya. Tapi gini ya Pak ya. Ini memang ada plus minusnya ya Pak. Untuk bahwa BSI ini saat ini masih menjadi anak perusahaan dari salah satu. Sebenarnya kita anak perusahaan dari 3 loh Pak. Dari Mandiri sebagai pemegang saham mayoriti, menguasai kira-kira 51% gitu ya. Nah kemudian dari BNI ya kira-kira 20 something gitu, sama BRI ya 17 sekian karena dikurangi market karena BSI kan TBK Pak. Jadi porsinya BRI ternyata terdilusi dengan marketnya. Jadi kalau kita lihat Pak bahwa BSI ini adalah bank yang baru merger ya Pak ya. Bank baru merger 3 bank gitu ya. Tentu di dalam merger ini banyak sekali yang harus kita konsolidasikan Pak, ya kan? Dan itu nggak mudah. Apalagi kita melakukan merger ini pada saat kita lagi pandemi, gitu. Di mana pada saat pandemi ini orang nggak mau datang Pak, nggak mau datang ke bank gitu kan. Padahal kan mereka harus merubah rekeningnya, tabungan yang lama ditutup, kemudian diganti dengan tabungan yang baru dan sebagainya kan gitu kan Pak. Buku tabungannya harus diganti, ATM-nya harus diganti dan seterusnya. Jadi banyak sekali masalah-masalah ataupun hal-hal yang harus dikonsolidasikan. Nah, kalau ini kita tidak di backup ya oleh bank BUMN ataupun induk seperti Mandiri, seperti BRI, seperti BNI gitu ya, kita pasti akan kesulitan. Jadi saya rasa keuntungannya pada saat posisi saat ini BSI sebagai bank hasil merger 3 bank yang baru saja merger tentu akan memiliki keuntungan adanya backup ataupun dukungan dari Bank Himbara kita sebagai induk. Kemudian yang kedua Pak, nah bank-bank induk kita ini juga bisa kita sinergikan di dalam akselerasi bisnis kita Pak. Gitu. Jadi untuk perluasan customer base yang bagus-bagus kan bisa ditularin ke kita Pak. Customer base yang bagus di Mandiri ya tularin ke kita, yang di BRI juga demikian, yang di BNI juga demikian. Nah, kemudian dari sisi layanan Pak, kita bisa menjangkau hampir di seluruh Indonesia dengan jalan mensinergikan kantor-kantor layanan induk kita menjadi kantor layanan syariah Pak. Yang itu nanti teman-teman di sana bisa buka tabungan syariah,
bisa setor, bisa tarik gitu Pak. Nah, ini mengatasi area blank spot layanan syariah kita gitu Pak. Kemudian belum lagi ada sinergi di dalam layanan haji Pak. Karena sekarang layanan haji itu harus dilakukan oleh perbankan syariah dan BSI ini memegang porsi yang paling besar Pak. Mungkin hampir 80% ada di kita gitu. Karena udah gabung menjadi 3 bank kan gitu, menjadi 1 bank gitu. Sehingga ini perlu jaringan yang sangat luas itu. Kalau kita tidak di bawah Bank Mandiri katakanlah, kita nggak bisa melakukan sinergi kantor layanan syariah tadi Pak. Gitu. Jadi dengan adanya backup sebagai induk, nah kantor-kantor induk ini bisa kita sinergikan di dalam layanan haji. Gitu. Ini pada saat sekarang ya Pak ya, di mana kita baru merger memang ini sangat diperlukan. Nah minusnya ya Pak, minusnya itu gini Pak, bahwa sekarang ini BSI ini juga seringkali mendapatkan penugasan program-program pemerintah Pak. Nah, seperti bansos gitu ya Pak ya, dari Kemensos, kemudian termasuk juga dari kementerian lain seperti Kemendikbud, ada program PIP Indonesia Pintar gitu Pak ya. Kemudian dari Kemenaker ada bantuan subsidi upah. Kalau dari Kementan ada kartu tani dan seterusnya lah gitu. Nah ini seringkali di ketentuannya ini disebutkan bahwa yang bisa ditunjuk sebagai bank pelaksana adalah bank himbara atau bank milik pemerintah gitu. Nah ini sering menjadi perdebatan, dispute dan sebagainya, khususnya untuk pelayanan yang di Aceh ya Pak. Di Aceh ini kan sejak adanya Konun tahun 2020 ya Pak ya, itu kan sejak 2021 kan layanan keuangan di Aceh itu kan harus menggunakan layanan syariah. Sehingga sejak tahun 2021 ini perbankan konvensional udah nggak ada Pak di sana Pak. Gitu. Yang ada cuman ada 2 aja di sana, BSI sama Bank Aceh aja. Gitu. Nah, sementara tugas-tugas pemerintah ini seperti bansos dan sebagainya kan harus jalan. Kan gitu ya Pak. Nah, ini banyak dispute di situ Pak, sehingga dari pemerintah mengadakan apa istilahnya harus rapat, kemudian harus membuat notulen rapat untuk penunjukan BSI ini karena dianggap bukan bank himbara, juga bukan bank pemerintah gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa diatasi, tapi tetap di awalnya itu ada perlu perubahan-perubahan di internal kementerian gitu Pak. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Baik Pak, sudah panjang kita berdiskusi, maka terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan sebenarnya apa yang diharapkan atau disyaratkan oleh BSI ini. Apakah nanti pengen mandiri sendiri, artinya tidak menjadi anak perusahaan lagi, atau apa? Pemerintah harus melakukan apa? Mungkin masyarakat harus seperti apa? Misalnya para pengusaha harus seperti apa? Karena kalau melihat tadi kemungkinan
nilai lebihnya ada, nilai lebih secara secara spiritual gitu ya, secara psikologis itu jelas juga ada. Tapi bagaimana supaya bank syariah tadi seperti yang diharapkan bisa mengejar ketertinggalan lah kira-kira begitu. Kalau untuk kepemilikan saya rasa kita sami'na wa ta'na ya Pak ya. Ini bagaimana nanti pemerintah melakukan treatment terhadap kita ya PSI. Tapi secara bisnis ya Pak, kita sebetulnya ada harapan, ada keinginan kepada pemerintah bagaimana pemerintah ini bisa mensupport, memberikan dukungan yang lebih konkret lagi. Tapi bukan berarti selama ini pemerintah nggak mensupport ya Pak. Enggak. Supportnya sudah sangat luar biasa. Tapi mungkin ini perlu adanya semacam semacam kewajiban gitu. Ini sebagai contoh aja ya Pak. Ini saya kasih contoh aja. Untuk penyaluran dana-dana APBN, kemudian Satker BO1 dan BO2, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan PMK nomor 11 tahun 2016. Ya. Nah, di situ isinya bahwa Satker ini ya mulai dari kementerian, kemudian ASN, TNI, Polri gitu ya Pak ya. Nah, ini boleh membuka lebih dari satu bank, salah satunya bank syariah. Gitu Pak. Nah, ini sebetulnya merupakan support dukungan dari pemerintah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa melakukan penetrasi bisnis yang ada di Satker, ya, PO1 maupun PO2. Tapi di dalam PMK ini kan sifatnya opsional, Pak. Sementara kita tahu bahwa teman-teman konvensional itu sudah masuk lebih dulu, mengakar sangat kuat di sana gitu kan. Sehingga untuk penetrasi ini kami harus fully effort ya Pak ya. Baik itu sosialisasinya gitu ya, bikin programnya gitu ya, maupun yang lain-lainnya. Misalnya kita bikin program ada spesial promo gitu, penurunan margin bagi hasil. Wah, itu teman-teman konven begitu melihat gitu, wah nurunin juga gitu kan. Jadi persaingannya cukup ketat gitu. Nah, kalau kita belajar di pengalaman negara tetangga di Malaysia lah katakanlah, ini untuk penyaluran dana-dana APBN ya, termasuk PO1 dan PO2 itu ada kewajiban minimal Pak. Jadi misalnya oke ya, penyaluran APBN PO1 dan PO2 minimal 20% lah itu harus disalurkan kepada bank syariah. Nah, ini mungkin termasuk dukungan yang sangat luar biasa menurut kita. Nah, selebihnya udah nanti kita usaha benar gitu loh. Nah, kalau sekarang kan opsional gitu loh Pak Bambang. Nah, contoh-contoh yang seperti itu aja. Bukan berarti selama ini pemerintah nggak mensupport, fully support Pak. Tadi ada Kenex, ada MES, ya kan, dan lain-lainnya. Ini sangat support sekali. Tapi mungkin yang lebih konkret Pak ya. Iya, lebih konkret. Ya udah, mungkin dikasih minimal 10% lah, 20% gitu. Karena meskipun ada PMK seperti itu, teman-teman di ASN, TNI, Polri, BUMN dan sebagainya itu juga nggak mudah Pak dimasuki. Mereka juga kadang-kadang nggak, ya sudah, Pak Alun susah nanti mindah-mindah dan sebagainya gitu. Padahal kita udah sering kali setiap kita masuk kita nggak pengen men-take over, kita nggak pengen mindah, kita hanya sebagai komplimen saja bagi teman-teman yang ingin bersyariah. Nah kita bisa ngelayani, jadi opsi juga gitu loh Pak. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga.
Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Terima kasih sekali Bapak Koko Alun Akbar, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia. Pak Bambang. Memaparkan banyak hal tentang bagaimana praktek bisnis syariah khususnya di bidang perbankan. Baik. Besar, mudah-mudahan literasinya semakin baik sehingga masyarakat makin tahu bahwa banyak kelebihan dan keunggulan untuk transaksi berhubungan dengan bank syariah. Begitu Pak Alun ya kira-kira. Iya Bapak, terima kasih Pak Bambang. Dan sukses dan benar-benar cita-citanya bahkan kalau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu ingin Indonesia menjadi pusat gravitasi. Iya. Syariah di dunia ini ya. Jadi luar biasa. Sekali lagi selamat sukses Pak. Iya Pak, makasih Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semua ada di